What's up wrestling lovers, welcome back to Bacotin WWE, atau sekarang gue ganti namanya jadi Bacotin Wrestling. Ya terserah kalian siapakah namanya lebih bagus, Bacotin WWE apa namanya lebih bagus Bacotin Wrestling. Cuman gue takutnya kalau misalkan gue pakai nama WWE, gue kayak di ban aja sama WWE. Gue nggak tahu sih masalah perban-banan kayak gimana, tapi gue takut aja seperti itu. Jadi ya gue nggak mau ambil resiko, gue ganti nama jadi Bacotin Wrestling. Yang gue harap wrestling tidak jauh-jauh dari WWE lah. Kan wrestling itu gue pergulatan. WWE ya hampir cocok lah. Kalau misalkan kalian punya nama yang lebih cocok daripada Bacotin Wrestling, pokoknya nama yang lebih relevan dengan WWE tapi namanya tidak, maksudnya kayak namanya tuh cocok banget sama WWE tapi tidak WWE tulisannya ya gitu lah. Kalian ngerti maksud gue apa? So kita nggak usah banyak baca, jadi kita langsung ke topik utamanya aja, yaitu topik tentang Matt Riddle yang secara resmi bakalan dinaikkan ke main roster, atau intinya yaitu SmackDown, yang artinya dia bakal main di NXT lagi. Dan ini menjadi sebuah banyak sekali komentar-komentar positif dari para penggemar NXT yang udah sejak dulu melihat dia, karena emang dia ini salah satu superstar yang cukup unik gitu. Dia kan kayak, kalau misalkan kalian lihat Matt Riddle gitu kayak orang seperti apa, dia tuh sering banget ngajak ribut para superstar di main roster. Yang terakhir Brock Lesnar. Dan sebenarnya gue lebih berharap Matt Riddle itu dinaikin ke Raw, karena ya kalau misalkan dia ke Raw dia bakal ketemu dengan Brock Lesnar. Dan kalau misalkan Vince memutuskan untuk membuat feud Brock Lesnar dengan Matt Riddle ini kan lebih kayak personal gitu loh, dan itu kan lebih menarik aja. Meskipun itu sih sebenarnya terlalu cepat ya, karena memang crowdnya aja sekarang itu crowdnya NXT, bukan crowdnya penonton, dan hanya sedikit. Kalau misalkan crowdnya udah penuh nih, itu lebih kayak make sense atau lebih seru aja gitu, kayak Matt Riddle bakal ketemu Brock Lesnar, kayak misalkan Matt Riddle lagi atau Brock Lesnar lagi comeback ke Raw, tiba-tiba Matt Riddle dateng, habis dia misalkan kontraknya pindah ke Raw, terus tiba-tiba bakalan reaksi crowd itu kan bakal keren banget. Tapi sekarang ya NXT tuh, kemarin gue nonton yang SmackDown itu gue kayak ngeliat game SmackDown vs Raw atau SmackDown Pain gitu doang gitu. Tapi ya gue respect sama dia, karena asal kalian tahu itu ternyata itu bukan live, itu adalah rekaman. Dan fun fact aja, rekaman itu 9 jam. Lu bayangin, lu begitu-gitu nggak bisa diri, atau duduk kalau misalkan lagi istirahat, tapi sebentar doang katanya. Jadi lu ya minimal 8 jam lah, istirahat 1 jam, syuting 8 jam lu diri terus sambil berteriak-teriak. Respect banget gue sama dia ya, memang luar biasa sekali. Tapi ya banyak orang bilang, tapi ngapain gue ngomong situ, gue bahas dulu Matt Riddle ya. Jadi Vince McMahon itu sangat suka dengan sebentar lu ya. Jadi Vince McMahon itu sangat suka dengan kepribadiannya Matt Riddle, karena bukan suka dengan kepribadiannya kan, mana juga orang suka dengan kepribadiannya, suka ajak ribut gitu. Vince itu suka dengan karakternya, bukan kepribadiannya. Karakter Matt Riddle itu mengingatkan Vince itu dengan Shawn Michaels di era 90-an, yaitu orang yang suka buat masalah, tapi ketika ditaruh di ring memang pemainnya sangat memukau. Itulah Matt Riddle sekarang gitu loh. Seperti yang gue bilang kan, dia suka ngajak ribut. Brock Lesnar dan Goldberg yang waktu itu, pada saat itu ketika Roman Reigns memutuskan untuk tidak tampil di WrestleMania 36, banyak orang yang meminta supaya WWE menaikkan Matt Riddle. Ya ternyata yang dipilih Braun Strowman. Tapi ya memang wajar kenapa bukan Matt Riddle yang dinaikkan pada saat itu, karena memang Matt Riddle itu pada saat itu mungkin WWE belum memutuskan untuk saatnya atau udah waktunya, karena memang terlalu cepat, apalagi belum ada crowd, atau ya terlalu cepat lah menurut gua, momennya terlalu dipaksakan. Ya, kalau misalkan kayak gini kan, meskipun seperti ini sebenarnya dipaksakan, apa karena seharusnya kan pertandingan dia dengan Timothy Thatcher itu, pertandingan cage match itu kan adanya di in your house, tapi ternyata dinaikkan atau dicepetin ke NXT Takeover di minggu ini. Itu adalah alasan, atau ya Vince McMahon sengaja, atau siapa yang mengatur pertandingan itu sengaja untuk mempercepat pertandingan itu, supaya di SmackDown minggu ini Matt Riddle secepat-cepatnya debut. Itu kan saya kayak sedikit dipaksakan gitu loh. Seharusnya dia main di in your house, tapi langsung dicepetin di minggu ini. Memang tuh kayak terkesan dipaksakan. Tapi kalau misalkan dia
debut di WrestleMania 36 bertemu dengan Goldberg itu lebih sangat dipaksakan sekali gitu. Dan takutnya nanti si Goldberg bermain dengan emosi, tapi enggak juga sih, dia udah pengalaman sih. Jadi ya, memang sangat menarik juga, tapi yang menjadi pertanyaan bagaimana nasibnya Pete Dunne itu sangat menjadi sebuah pertanyaan, itu kasihan juga dia. Jadi ya memang Matt Riddle nih mungkin aja gini ya, SmackDown ini kok mulai dari AJ Styles balik, Jeff Hardy balik, itu kan kayak seakan-akan SmackDown itu ingin mengembalikan bintang-bintang yang bisa menaikkan rating. Karena apa? Karena menurut gua rating Raw itu atau acara Raw lebih bagus daripada acara SmackDown. Kenapa? Karena menurut gue SmackDown nggak monoton banget gitu loh. Pemain-mainnya itu aja, meskipun pemain-mainnya itu aja sama seperti Raw juga pemain-mainnya itu aja, tapi mengatur storyline, mengatur acaranya lebih bagus. Paul Heyman sangat luar biasa, gue respect sama Paul Heyman. Tapi kalau SmackDown pemainnya itu aja, storyline itu gitu-gitu aja, jadi lebih sangat-sangat membosankan. Itu mengapa SmackDown mengambil alih AJ Styles, mengembalikan Jeff Hardy, meskipun Jeff Hardy sih memang udah dijadwalin dari kapan-kapan itu untuk comeback. Tapi kan kita lihat ketika Jeff Hardy comeback itu kan SmackDown ingin membuat seakan-akan orang itu hype dengan comebacknya Jeff Hardy, kayak membuat chapter 1 chapter 2 ke comeback, chapter 3 ini. Dan yang baru-baru ini dia bakal naikin Matt Riddle, ya kayak seakan-akan kayak ingin menaikkan rating SmackDown aja. Kan menurut gue personally Raw lebih seru jauh daripada SmackDown. Kalau misalkan kalian lebih punya komentar lain, tinggal komen di bawah. Dan ini bakalan menarik, apakah Matt Riddle bakal bisa meneruskan legacy atau mengikuti legasinya Seth Rollins dan Roman Reigns yang lulusannya NXT dan sukses besar di main roster, atau dia seperti NXT lainnya seperti Baron Corbin yang hanya menjadi jobber saat ini, Ricochet atau siapa gitu loh. Jadi sangat menarik untuk dinantikan. Dan ya karena Vince McMahon suka kepribadian atau karakter di Matt Riddle karena mengingatkan di kepada Shawn Michael, ya gue harap dia menjadi next Shawn Michael, the next Mr. WrestleMania. So bagaimana kesepak kalian suka dengan video? Jika kalian suka tinggal di like, jika kalian tidak suka tinggal dislike. So what's up guys, and always keep exploring WrestleMania.